Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Hanifah dari kelas 11-9. VOC merupakan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Bangsa Belanda pertama kali datang di wilayah Nusantara sekitar tahun 1596. Kurang lebih 4 kapal ekspedisi Belanda sampai di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk berdagang, akan tetapi ditolak oleh pengusaha Banten pada saat itu karena Cornelis de Houtman dianggap arogan. 2 tahun kemudian, ekspedisi Belanda datang lagi di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Jacob van Eyck yang berhasil mengambil simpati dari pengusaha Banten, lalu berdagang hingga tahun-tahun berikutnya. Persaingan perdagangan antar bangsa Eropa di sana semakin meningkat, kemudian dibentuklah VOC pada tahun 1602. Latar belakang didirikannya VOC yaitu para pedagang Belanda bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat itu, Belanda sedang berperang dengan Spanyol dan Portugis. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan antar para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, juga menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. Yang awalnya VOC sebagai kongsi dagang, namun dalam perkembangannya VOC dijadikan wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Dengan begitu, VOC mendapatkan hak istimewa atau hak oktroi yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak memonopoli perdagangan rempah. Peran VOC bukan hanya kongsi dagang, akan tetapi berperan dalam politik dan militer, hingga menciptakan angkatan laut yang berhasil merebut benteng pertahanan Portugis. Keberhasilan VOC tersebut menyebabkan Hierin Zeventin kewalahan mengelola VOC, sehingga Dewan 17 itu menunjuk Peter Bot sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas menata kelembagaan VOC. Dengan ketentuan tersebut, Hierin Zeventin mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Dengan itu menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja dibanding pemegang saham. VOC mengalami penurunan pendapatan dikarenakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai perang. Karena itu, pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain karena itu, pegawai VOC memiliki hobi hidup dengan gaya yang mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, VOC disebut sebagai vegan order korupsi, artinya tenggelam karena korupsi. Akibat hal-hal buruk tersebut, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Pembahasan tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pembubaran VOC. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1878, tetapi kolonialisme dan imperialisme tetap berlanjut di Indonesia di bawah pemerintahan Republik Batak. Republik Batak dibentuk setelah invasi Perancis ke Belanda pada tahun 1795. Louis Napoleon memimpin Republik Batak dan Herman William Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Dan Daendels menerapkan kebijakan pertahanan, membangun jalan raya, dan mengubah struktur sosial dan ekonomi. Namun kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Perubahan politik dan pemerintahan pada masa Daendels mengubah administrasi, peradilan, dan pemerintahan kolonial, menjual tanah kepada swasta, dan mengenakan pajak untuk memperbaiki keuangan Belanda. Pertahanan terhadap Inggris.
meningkatkan pertahanan Jawa dari serangan Inggris dengan membangun pasukan, benteng, dan jalan raya. Namun upaya ini juga memunculkan kontroversi dan penderitaan bagi rakyat. Pergantian Gubernur Dendles digantikan oleh Jenderal William Janses yang tidak dapat menghentikan serangan Inggris. Batavia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811 dan Belanda menyerahkan Jawa kepada Inggris melalui Perjanjian Tuntang. Kekuasaan Inggris di Indonesia. Kekuasaan Inggris di Indonesia. Perjanjian Tuntang 1811 sampai 1816. Inggris menguasai Indonesia setelah menandatangani Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Kebijakan Raffles 1811 hingga 1816 membangun hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti Belanda, membagi Jawa menjadi 18 kepresidenan dan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, mencampuri urusan kerajaan lokal, termasuk menyerang keraton Yogyakarta, bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan serupa dengan Dendles menghapus kerja rodi, penyerahan wajib, dan memperbudak, memboncengi garam, menjual tanah kepada swasta, dan mendukung penanaman kopi. Menerapkan sewa tanah dengan harga tergantung pada kondisi tanah. Kendala dan dampaknya, kesulitan mengubah budaya dan melepas kebijakan kolonial, masalah pengawasan, peran bupati yang kuat, dan perbudakan masih ada. Meski gagal memberikan keuntungan bagi Inggris, meninggalkan dampak positif seperti buku sejarah, Kebun Raya Bogor dan Rafflesia Arnoldi. Pergantian kepemimpinan. Raffles digantikan oleh John Vendel pada tahun 1815. Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya membahas masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 2,5 abad. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa. Awal kekuasaan kolonial Belanda 1816. Belanda mengalahkan Inggris di Tuntang Salatiga pada tahun 1816. Kemudian kekuasaan kolonial mereka di Indonesia. Sistem tanam paksa terjadi pada 1830 sampai 1877. Johannes van den Bos mengusulkan sistem tanam paksa untuk memperbaiki krisis ekonomi Belanda. Tanam paksa atau kultur stelsel mengharuskan petani pribumi menanam tanaman ekspor seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Terjadi penyelewangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penderitaan bagi rakyat pribumi. Pelaksanaan tanam paksa. Petani wajib menyediakan 1/2 tanahnya untuk tanam paksa. Tanah pertanian tanam paksa bebas dari pajak. Terus pekerjaan paksa di pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Penguasa pribumi mendapatkan bonus berdasarkan hasil pertanian yang diserahkan. Kritik dan perlawanan. Kritik terhadap sistem tanam paksa muncul dari kelompok liberal dan buku seperti Max Havelaar atau Multatuli.
Keuntungan Belanda meningkat, tetapi penderitaan rakyat pribumi tetap berlanjut. Pergantian sistem 1860-an. Kritik menyebabkan perubahan dan sistem tanam paksa dihapuskan secara bertahap. Digantikan oleh sistem ekonomi liberal atau usaha swasta, tetapi kerja paksa dan pajak tetap memberikan penderitaan. Kesimpulan dari tanam paksa berarti kekuasaan Belanda di Indonesia membawa keuntungan besar bagi Belanda, namun penderitaan rakyat pribumi terus berlanjut melalui berbagai sistem ekonomi, termasuk tanam paksa dan usaha swasta. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau bisa disebut open door policy. Kebijakan politik perekonomian Indonesia dibuka untuk pihak swasta, diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang politik pintu terbuka. Penyimpangan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan, berkembangnya paham liberalisme setelah Revolusi Perancis. Kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda, keinginan pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Dampak Traktat Sumatera 1871 memberikan kebebasan dan kewenangan bagi pihak swasta. Pelaksanaan politik pintu terbuka 1870. 1. Sistem tanam paksa dihapuskan. 2. Ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. 3. Investor asing masuk dari Belanda, Eropa, dan Cina. 4. Pemerintah kolonial berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas. 5. Undang-undang agraria dan undang-undang gula mengatur pertahanan dan perusahaan gula. Selanjutnya perkebunan dan infrastruktur. Berkembangnya perkebunan tembakau, tebu, karet, kelapa sawit, dan teh di berbagai wilayah. Investor membangun infrastruktur seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Ordinansi mengatur hubungan majikan dan kuli kontrak, cenderung berpihak kepada majikan. Dampak politik pintu terbuka. Keuntungan besar bagi Belanda, terutama kaum swasta. Terus ekspor hasil tanah jajahan meningkat. Pengaruh buruk pada penduduk pribumi, kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makan, kehilangan pekerjaan, dan hukuman berat. Konsekuensi dan dampak sosial. Kelaparan akibat kekurangannya lahan pertanian, penduduk bertambah, lahan pertanian berkurang, dan kepemilikan tanah yang berubah. Pemerintah membangun proyek-proyek prasarana untuk memperlancar ekspor. Kesimpulannya, politik pintu terbuka membawa keuntungan ekonomi bagi Belanda dan pihak swasta, namun merugikan penduduk pribumi dengan dampak negatif pada sosial ekonomi dan pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Selanjutnya politik etis. Politik etis atau politik balas budi dicetuskan oleh Theodore van Deventer sebagai respons terhadap kemakmuran Belanda yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Latar belakang politik etis adalah artikel Inner Soil oleh
van Deventer dan Peter Bruce di jurnal The Gids pada tahun 1899. Program dan isi politik etis. Yang pertama dicetuskan oleh Ratu Wilhelmina pada 17 Desember 1901. Programnya 1. Edukasi atau pendidikan barat, meningkatkan kesetaraan dan emansipasi. Kedua, irigasi atau perairan, membangun saluran irigasi dan sarana pertanian. Ketiga, subsidi untuk industri dan kerajaan bumi. Keempat, imigrasi pindah penduduk keluar Jawa, terutama Suriname. Kedua, penyimpangan dari penerapan politik etis, diskriminasi dalam pendidikan terbatas pada orang tertentu. Irigasi fokus pada perkebunan Belanda. Imigrasi bukan untuk meratakan penduduk, tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda. Dampak dan kelanjutan politik etis. Pendidikannya, berdirinya sekolah-sekolah, munculnya kaum terpelajar. Sarana prasarana pertanian seperti saluran air, waduk, dan transportasi. Kaum terpelajar dan pergerakan nasional. Contohnya Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Pemberatan penduduk dan kesadaran bangsa, meningkatkan hak-hak bangsa Indonesia. Kesimpulannya, politik etis memberikan dampak positif seperti membangun infrastruktur dan peningkatan pendidikan, tetapi terdapat penyimpangan dan kritik terhadap implementasinya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.